Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu dari guru dari SMPN 50 Bandung. Mari kita simak videonya, guys. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Anissa, izin mewawancarai Bapak tentang individualisme yang meningkat dan hilangnya budaya gotong royong. Soal yang pertama Pak, menurut Bapak apa penyebab dari individualisme yang meningkat dan hilangnya budaya gotong royong? Yang menyebabkan individualisme dan hilangnya gotong royong untuk masa sekarang, nah ini tidak terlepas dari kemajuan teknologinya dengan adanya HP yang semakin hari semakin canggih dan sebagainya, sehingga sekarang itu orang itu lebih disibukkan dengan main HP. Jadi tidak ada istilahnya kesan untuk bersosialisasi dengan orang lain, karena hampir setiap orang, mungkin dari anak-anak ya sampai orang dewasa sekarang mainannya sudah HP. Jadi sudah tidak menghiraukan orang lain, jadi sosialisasinya kurang dengan adanya pengaruh daripada HP ini, sehingga jiwa gotong royongnya, jiwa kebersamaannya sudah hilang seperti itu. Paling itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kita akan melanjutkan. Menurut Bapak, di mana biasanya terjadi kesenjangan Sosial akibat faktor ekonomi yang menjadi penyebab hilangnya budaya gotong royong. Nah, ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita masih ada yang namanya perbedaan status sosial. Jadi menganggap bahwa orang yang berada di bawah istilahnya atau di bawah dalam kesetaraan sosialnya itu dianggap yang paling rendah, sehingga ada istilahnya kesan istilahnya kesenjangan itu, sehingga orang itu kalau kita lihat istilahnya tidak mau bersosialisasi dengan orang yang status sosialnya di bawah, padahal itu kalau kita lihat ada rujuk dalam kehidupan bahwa kita tidak mengenal yang namanya perbedaan status sosial ya, dan status sosial ini jangan dijadikan sebagai alasan kenapa kita tidak bisa kerjasama atau gotong royong seperti itu. Terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan wawancara dari Devita. Kenapa sejauh ini masyarakat belum menemukan dampak negatif dari gotong royong? Kalau belum menemukan ya pasti istilahnya bohong ya, karena kalau kita lihat dampak negatif dari tidak adanya kebersamaan, tidak adanya gotong royong, kita bisa melihat lah dengan sikap individu ini tadi ya, istilahnya ada pengkotak-kotakan. Terus yang kedua, kalau misalkan tidak ada gotong royong ya mungkin segala sesuatu pekerjaan itu akan lama ya. Contoh misalkan ya kalian lah di kelas, kita misalkan lihat kerja piket. Kalau kerja piket misalkan hanya dilakukan oleh satu orang, sedangkan itu kan yang namanya istilahnya kelompok kerja sama, itu akan beda hasilnya. Kalau dikerjakan satu orang itu akan lama, tapi kalau misalkan dikerjakan secara bersama-sama itu dampaknya akan lebih cepat gitu, seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih. Akan melanjutkan wawancara dari Dika. Menurut Bapak, siapa yang harus memulai untuk bisa berubah menjadi pribadi yang percaya diri dan belajar bersosialisasi? Ya kita sendiri ya, karena yang namanya perubahan tidak bisa dipaksakan. Kalau dari diri kita sendiri tidak mau berubah ya, jadi seperti itu. Jadi yang dimulai dari diri kita sendiri untuk merubah, istilahnya untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa bergotong royong. Terima kasih. Mengapa rasa individualisme seseorang bisa meningkat? Ya tadi karena kurang sosialisasi, terus lebih cenderung lebih memikirkan diri sendiri, beranggapan bahwa diri sendiri itu lebih mampu, sehingga ada anggapan tidak perlu orang lain. Ya makanya tadi perubahan untuk bersosialisasi, untuk kerjasama itu dimulai dari diri kita sendiri. Maukah kita berubah atau tidak, seperti itu. Saya akan melanjutkan wawancara yang tadi Ripi Bapak. Yang keenamnya, bagaimana solusi yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri agar bisa bersosialisasi dan bergotong royong bersama, terutama untuk kaum introvert Pak? Nah, jadi yang pertama, kita sebisa mungkin bagaimana cara membatasi penggunaan HP ya, karena penggunaan HP itu tadi salah satu yang dapat menimbulkan timbulnya sikap individualistis. Nah, terus yang kedua, tanamkan dari diri kita sikap percaya diri bahwa kita pun bisa bergaul, bisa bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih.